Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Semoga kalian sehat dan baik. Berjumpa lagi dengan saya Raid Arada di channel Al-Khanah Jangan Kurang Ilmu. Seperti saya bilang kemarin dalam video Peta Palestina, insya Allah dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mata uang Palestina. Tapi kawan-kawan, sebelum kita mulai, saya mau tanya kalian, apa ini? Ini menurut kalian apa? Pasti sekarang ada yang akan menjawab bahwa itu uang Indonesia, mata uang Indonesia 50.000. Memang betul, tetapi apakah itu saja? Itu cuma mata uang, apa lagi? Oke teman-teman, menurut saya mata uang bukan cuma mata uang kita pakai tukar dan beli barang-barang. Menurut saya itu bukti dan identifikasi. Artinya kawan-kawan, jika ada mata uang atas nama Bank Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya ada negara Indonesia di sini. Sama juga kawan-kawan di Palestina. Dulu sebelum dijajah oleh Zionis, ada mata uang Palestina, namanya Junai Palestini atau Palestinian Pound, seperti ini. Itu Palestinian Pound, itu mata uang Palestina sebelum dijajah oleh Zionis. Berarti dulu ada sebuah negara namanya Palestina kan ada uang, ada mata uang. Ini kawan-kawan, Palestine Currency Board, One Palestinian Pound. Dalam bahasa Arab, Junai Palestini, tahun 1939. Tapi ada juga yang seperti ini, tahun 1927. Nah, kawan-kawan, itu maksud saya dari bagaimana mata uang bisa menjadi bukti kuat dan identifikasi. Negara yang punya mata uang sendiri berarti punya negara sendiri. Oke kawan-kawan, ayo kita pindah ke sejarah mata uang Palestina dahulu. Memang kawan-kawan, kalau kita mau menjelaskan tentang masalah mata uang Palestina sejak zaman kaum Kanaan, itu memang susah dan mau panjang waktu supaya menjelaskannya. Karena kita tahu bahwa Palestina dijajah oleh banyak perabadan, dan setiap perabadan masing-masing punya mata uang sendiri. Seperti saya bilang di video ini, ada Romawi, Kan'ani, Farisi, Farauni, Islami, banyak sekali. Jadi kawan-kawan, kita akan mulai dari abad terakhir saja, langsung sebelum penjajah Israel datang ke Palestina. Oke teman-teman, mulai dari tahun 1920, Palestina menjadi di bawah mandat Inggris. Kemudian pada tahun 1927, mandat Inggris dikeluarkan dekret untuk membuat mata uang Palestina, dicetak di London dan disebut Pound Palestina atau Junai Al-Filistini, untuk menggantikan mata uang Utsmani, Mesir, dan Inggris sebagai berikut: 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, dan 100 mil. Itu untuk coins.
500 mil atau setengah pound, setengah junai. 1 pound atau 1 junai, 5 pound atau 5 junaihat, 10 pound atau 10 junaihat, 50 pound atau 50 junaihan, dan 100 pound atau 100 junai Palestin. Dan itu adalah salah satu mata uang yang sangat berharga karena itu sangat jarang. Jadi, negara Palestina pernah memiliki mata uang dengan nilai yang sangat tinggi, tidak pernah diterpa krisis moneter. Junai Palestini atau Palestinian Pound waktu itu nilainya sangat tinggi, setara dengan sterlini pound, yaitu mata uang Inggris atau United Kingdom waktu itu. Oke, teman-teman, tulisan yang ada di mata uang Palestina waktu itu ditulis dalam 3 bahasa: Arab, Palestin, Inggris, Palestine, dan juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi dalam 3 bahasa. Pasti sekarang Anda bertanya, kenapa mata uang Palestina ditulis dalam bahasa Ibrani juga? Baiklah, saya kasih tahu ya. Kita tahu bahwa mata uang Palestina dicetak di London. Memang benar, London atau Inggris lalu mengumumkan deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang membuka pintu bagi orang-orang Yahudi untuk beremigrasi ke Palestina dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Jadi bahasa Ibrani di mata uang Palestina menjadi bukti untuk mendukung deklarasi Balfour. Inggris telah mempersiapkan semua alasan untuk mereka. Lampu hijau bagi Israel untuk menjajah Palestina. Termasuk juga menempatkan huruf Ibrani alif dan ya setelah kata Palestina. Alif dan ya itu dalam bahasa Ibrani kependekan dari Eretz Israel atau Tanah Israel. Dan itu memang datang dari kelicikan Zionis dan mandat Inggris pada saat itu. Kejahatan ini segera ditemukan oleh orang-orang Palestina, sehingga mereka keluar demonstrasi di jalan-jalan Yafa, Al-Quds, Jerusalem, dan kota-kota lain di Palestina dengan nama demonstrasi mata uang. Tetapi pasukan Inggris menghadapkan mereka dengan kekerasan dan kekuatan senjata. Kemudian ternyata orang-orang Palestina tidak bisa berubah hal itu saat itu. Seperti orang Indonesia bilang, nasi sudah jadi bubur kalau nggak salah. Pada tanggal 15 Mei 1948 atau disebutkan tahun Nakba. Nakba itu kawan-kawan artinya musibah. Apa yang terjadi pada tanggal itu? Pendirian negara Israel dideklarasikan dengan dukung dari PPP atau United Nations, dan Palestina menjadi di bawah penjajah Israel. Setelah itu, penjajah Israel membubarkan Dewan Moneter Palestina dan berhenti mengeluarkan atau membuat Palestinian Pound, Junai al-Filistini, sudah terhenti. Namun, Pound Palestina bisa ditukar hingga tahun 1952. Dengan Palestinian Pound pada masa itu, ada juga 2 mata uang yang bisa dipakai dan tukar di Palestina, yaitu adalah Mesir Pound, Egyptian Pound, dan Jordan Dinar atau Dinar Yordania. Pada tahun 1954, penjajah Israel mendirikan bank resmi Israel dan mengeluarkan atau membuat mata uang baru, yaitulah lira Israelia, lira Israeli. Kemudian pada 13 Juni 1967, penjajah Israel mengeluarkan dekret untuk tidak berurusan dengan mata uang Mesir atau Yordania atau mata uang Arab lainnya. Tidak boleh pakainya di Palestina. Dan memutuskan untuk hanya berurusan dengan mata uang Israel. Anda boleh hanya pakai uang Israel saja, yang sekarang namanya shekel Israeli. Mereka mengklaim bahwa kata shekel itu diambil dari
Taurat. Jadi, kini di Palestina alat tukar dan jual beli menggunakan mata uang Israel, shekel. Oke teman-teman, penjajah Israel telah menolak beberapa inisiatif otoritas Palestina untuk dicetak kembali mata uang Palestina atau Palestinian Pound sebagai mata uang resmi di wilayah Palestina sebagai bagian dari rencana untuk membangun lembaga negara. Seharusnya mencetak uang kertas bergambar mendiang Presiden Yasser Arafat dan gambar beberapa kota Palestina yang dijajah. Tetapi penjajah menolak langkah ini dengan dalih bahwa otoritas Palestina tidak memiliki bank sentral. Mantan Gubernur Otoritas Moneter Palestina, Pak Jihad Al-Wazir, menjelaskan bahwa agar masalah ini tercapainya, otoritas Palestina harus memiliki kendali penuh atas tanah dan perbatasan. Oleh karena itu, penolakan Israel. Mereka takut mata uang menjadi pintu gerbang konsep negara. Menurut beberapa analisis politik dan ekonomi, bahkan jika otoritas moneter Palestina berubah menjadi bank sentral, masih juga sulit diakui oleh penjajah atau otoritas penjajah dan negara-negara yang mendukungnya, khususnya Amerika, yang paling berpengaruh dalam hal ini. Jadi kawan-kawan, Palestina adalah negara tanpa mata uang sendiri meskipun memiliki sejarah. أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي وعن كتبي. Jangan lupa doakan untuk Palestina, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.